Pemirsa, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN mengatakan bahwa akan terjadi hujan ekstrim di Jakarta. Untuk lebih jelasnya kita sudah terhubung dengan peneliti Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer atau PSTS LAPAN, Ibu Erda Yuli Hastid. Selamat malam Bu Erma. Ya, selamat malam Mbak Ana. Bu Erma, ini di Jakarta yang saya rasakan semenjak pukul 1 siang hingga tadi pukul 7 malam, hujan baru berhenti. Sebenarnya intensitas hujan yang akan terjadi menimpa ibu kota ataupun wilayah-wilayah sekitarnya ini seperti apa sih Bu? Ya, sebagaimana sudah dirilis peringatan dini dari BMKG ya, bahwa tanggal 18, 19 itu sudah mulai ada peningkatan secara signifikan intensitas hujan yang terjadi di kawasan Jabodetabek khususnya atau Pulau Jawa pada umumnya. Nah, dalam hal ini PSTA LAPAN memberikan perhatian khusus untuk wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Begitu, mengapa? Karena ada hubungannya dengan hasil model prediksi yang kami lakukan gitu ya, melalui eksperimen riset kami bahwa besok itu dimulai dari pagi gitu ya, tengah malam bahkan gitu, hujan sudah mulai turun di kawasan Tangerang atau Cilegon dan kemudian meningkat secara signifikan dan bergerak ke wilayah Jakarta, lalu ke wilayah timurnya lagi ya, Bekasi, Karawang dan seterusnya. Itu peningkatan hujan itu terjadi secara signifikan dan berlangsung selama sekitar 7 jam. Jadi sekitar subuh sekitar jam 4, jam 5 itu baru intensitasnya mulai mereda, namun hujan akan terjadi sepanjang hari dengan intensitas ringan dan sedang. Itu yang membuat gitu kami menentukan bahwa ini harus menjadi satu perhatian khusus pola hujan yang seperti ini, karena ini akan memunculkan potensi ekstrim begitu ya. Bahkan ini saja kejadian seperti ini sudah ekstrim karena hujan yang turun lebat begitu ya di pagi hari atau bahkan dini hari subuh itu di kawasan yang terkonsentrasi di seluruh pesisir Jawa Barat gitu ya, terkena dampaknya itu sudah menunjukkan ada sesuatu mekanisme yang membuat hal ini terjadi secara ekstrim begitu, secara langka. Jadi frekuensinya sebenarnya kejadian seperti ini kurang dari 1% atau kurang dari 5% begitu. Itu yang didefinisikan sebagai ekstrim dalam hal ini. Bu Erma, ini artinya tadi Anda katakan kejadian seperti ini kurang dari 5%. Apakah kejadian ini langka begitu dan hanya terjadi di Pulau Jawa saja kah? Atau ada di luar Pulau Jawa sendiri akan terjadi cuaca ekstrim juga dari LAPAN? Iya, khusus untuk wilayah di pesisir utara Mbak ya, yang berhadapan dengan Laut Jawa, itu berdasarkan riset yang saya lakukan, itu menunjukkan bahwa ada fenomena hujan dini hari. Frekuensinya berapa? Frekuensinya hujan dini hari ini itu sekitar 20% sebenarnya. Sebenarnya cukup banyak ya, sekitar 19,9 atau 20%. 20% dari hujan pagi hari secara keseluruhan yang sekitar 46%. Artinya apa? Artinya kawasan di pesisir itu sebenarnya cukup sering menghadapi hujan dini hari. Tapi hujan dini harinya yang seperti apa begitu kan? Intensitasnya apa langsung tinggi atau hanya gerimis-gerimis saja gitu. Karena kalau intensitasnya cuma gerimis begitu ya, itu tidak terlalu memberikan efek gitu ya bagi ekstrim event atau kejadian ekstrim begitu, cuaca ekstrim. Tapi kalau intensitasnya tinggi, nah ini baru yang akan punya dampak. Nah, persoalannya adalah kenapa disebut langka? Karena biasanya konsentrasi hujan ada di laut di dekat pesisir itu ya, di utara Jakarta. Nah, untuk besok ini konsentrasinya di mainlandnya, justru di daratnya begitu. Jadi tidak ada hujan yang terjadi di laut. Nah, ini yang menunjukkan bahwa berarti kalau seperti ini hujan tiba-tiba turun ketika tengah malam sampai subuh dengan intensitas yang tinggi, berarti ini memang sesuatu yang sangat langka dari frekuensi yang 20% tadi begitu. Baik Bu, artinya ini wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya yang tadi Ibu bilang dikhususkan Jabodetabek ini harus siaga banjir terjadi jika intensitasnya terlalu tinggi begitu. Nah, untuk waktunya sendiri Bu, bisa diperkirakankah waktu intensitas hujan yang akan mendera wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya ini? Ya, dimulai dari tengah malam itu mungkin akan turun dari barat dulu ya, karena sebenarnya hujan ini mendapat modulasi atau dipengaruhi oleh hujan dari Lampung yang melalui Selat Sunda. Jadi menjalar kemudian di Cilegon, daerah Cilegon kemudian menuju Jakarta itu dari tengah malam dulu, dari tengah malam sampai maksimumnya akan mencapai sekitar jam 5, jam 6 pagi.
Itu adalah rentang waktu di mana kita harus siaga penuh bagi Jakarta dan sekitarnya tentu saja gitu ya, kawasan ini untuk ya meningkatkan kewaspadaan, kesiagaan dan sebagainya begitu. Bu Erma, tadi Anda katakan karena setelah itu ada pengurangan, meskipun pengurangan ini tidak artinya gini, tidak kemudian hujannya berarti udah selesai nih, udah luruh, bukan. Jadi justru dia meluas jadi ke Tenggara, ke wilayah-wilayah di bagian timur, ya termasuk ke daerah Purwakarta, Bandung yang bagian Tenggara itu akan juga mengalami hujan besok. Jadi, artinya ini konsentrasi hujannya terpecah begitu? Begitu, ya betul. Meluas itu kan artinya bahwa sel konveksinya semakin beranak pinak begitu ya. Jadi tumbuh lagi di tempat-tempat lain. Nah ini proses yang seperti ini adalah proses yang menunjukkan bahwa ada sesuatu di dalam konveksi itu, sistem konveksi itu yang menyerupai badai yang berantai begitu. Nah itu yang sebenarnya kami melihat lebih kepada proses itu sehingga kami mendefinisikan ini ekstrim ini untuk kawasan khusus Jawa bagian barat. Bu Erma, ini mungkin terakhir. Tadi kalau data yang kami dapatkan, cuaca ekstrim ini, hujan ekstrim ya, itu akan terjadi pada tanggal 18 hingga tanggal 19 Februari. Apakah itu benar atau malah bisa lebih panjang dari tanggal 19, artinya dari jam 5 besok ini bisa lebih begitu Bu? Bisa lebih. Tanggal 20 juga akan ada pola yang sama, sehingga kemungkinan hujan ini memang 24 jam besok ini terjadi begitu. Jadi, setelah tanggal 20 ada potensi semakin berkurang. Itu ada potensi ke sana gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi juga bahwa fenomena ini tidak sesuatu yang tiba-tiba terjadi begitu, tetapi memang dipengaruhi oleh adanya fenomena seruak dingin dari utara, dari Laut Tiongkok Selatan ada satu fenomena pendinginan di sana, bahkan suhu permukaan lautnya juga mendingin gitu ya. Dan sementara di Laut Jawa itu ada penghangatan suhu permukaan laut. Nah ini sebenarnya perbedaan tekanan yang antara utara dan Laut Jawa itu yang menambah suplai kelembapan di utara Jakarta dan menimbulkan angin yang sangat kuat yang berasal dari utara itu. Itu fenomena hal ini diprediksi akan berulang, artinya akan terjadi terus hingga tanggal 20. Bu Erma, ini cuaca ekstrim kan memang tadi Anda katakan sangat langka, artinya 1% hingga 5%. Ini bisa diperkirakan apakah kejadian seperti ini akan terjadi beberapa tahun lagi atau mungkin 5 tahun sekali atau setahun sekali, Bu Erma? Ya, dalam riset saya itu ditunjukkan bahwa ini akan selalu terjadi pada bulan Januari dan Februari sebenarnya. Tapi kita tidak tahu dalam rentang Januari dan Februari itu kapan gitu ya. Tanggal berapa saja itu terjadi. Nah itu butuh satu model prediksi yang sementara ini itu karena ini sangat berasosiasi atau sangat berhubungan dengan penguatan angin dari utara, maka kita harus lihat prekursornya itu dari angin. Kalau angin dari utara, dari monsunnya sudah menguat dan menjadi angin utara ya, artinya sebelumnya kan dia harusnya menjadi angin baratan begitu ya. Nah kalau sifatnya itu berhadapan tegak lurus dengan pesisir, nah dengan kekuatan yang lebih dari 5 meter per second begitu ya, itu kita harus menyiapkan diri untuk itu. Dan kondisinya biasanya setiap banjir di Jakarta itu didahului oleh kejadian hujan dini hari yang intensitasnya tinggi atau tergolong ekstrim begitu. Baik, terima kasih Bu Erma sudah memberikan informasi kepada kami dan juga di kabar hari ini. Terima kasih Bu Erma, selamat malam. Terima kasih juga Mbak Ana. Pemirsa, informasi